Belum Saya Satriani Lutfia dari PDIPA Angkatan 2011. Di sini saya melihat tugas dari dosen saya yang di sini saya akan menjelaskan beberapa pemrograman yang bahasa itu sendiri adalah bahasa pemrograman generasi kedua atau biasa dikatakan dalam bahasa assembly merupakan notasi untuk bahasa mesin yang dapat dibaca oleh manusia yang berbeda-beda yang digunakan. Orang-orang sebentar yang belum bikin misalnya sebuah penambahan dalam bahasa mesin dalam mnemonik ADD sehingga mudah diingat dibandingkan dengan angka 0 dan 1. Dalam setiap instruksi membutuhkan suatu operan baik berupa data langsung maupun suatu lokasi memori yang menyimpan data yang bersangkutan. Bahasa assembly itu sendiri sering juga disebut kode sumber atau kode simbolik yang tidak dapat dijalankan oleh prosesor, sedangkan assembler itu sendiri adalah suatu program yang dapat menerjemahkan program bahasa assembly ke program bahasa mesin. Bahasa mesin adalah kumpulan kode biner yang merupakan instruksi yang bisa dijalankan oleh komputer. Program bahasa mesin ini sering disebut sebagai kode objek. Bagian-bagian dari program assembler yang pertama adalah label. Label merupakan suatu simbol yang didefinisikan sendiri oleh pembuat program untuk menandai lokasi, memori pada area program. Simbol dan label adalah dua hal yang berbeda. Simbol tidak menggunakan titik dua, sedangkan label harus diakhiri dengan titik dua. Dalam satu baris hanya ada satu label. Pada umumnya, assembler membatasi jumlah karakteristik yang bisa digunakan hingga 31 karakter. Yang kedua adalah mnemonik. Mnemonik itu sendiri adalah instruksi atau pengarah. Assembler dimasukkan dalam mnemonik file yang mengikuti label mnemonik instruksi, misalnya ADD, MOP, INC, dan lain-lain. Sedangkan pengarah assembler misalnya ORG, EQ, DB, dan lain-lain. Yang ketiga adalah operan. Operan ditulis setelah mnemonik bisa berupa alamat atau data yang digunakan instruksi yang bersangkutan. Yang keempat adalah komentar. Komentar harus diawali dengan titik koma. Subrutin dari bagian besar program yang mengerjakan suatu operasi biasanya diawali dengan blok komentar yang menjelaskan fungsi subrutin atau bagian besar program tersebut. Yang kelima adalah N. Petunjuk N merupakan kode perintah akhir yang menunjukkan batas akhir dari proses assembly. Bahasa pemrograman assembly itu sendiri mempunyai kelebihan. Yang pertama, ketika dikompil lebih kecil hasil ukuran kompilasinya. Yang kedua, lebih efisien karena menghemat memori. Yang ketiga, lebih cepat dieksekusi. Adapun kekurangan bahasa pemrograman assembly itu sendiri, yaitu dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi. Relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak. Lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Bahasa pemrograman C++. Bahasa C adalah salah satu bahasa pemrograman yang populer di dunia dan mempunyai kemampuan lebih dari bahasa pemrograman yang lain. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ditulis dalam bahasa C. Bahkan software development kit untuk Windows ditulis dalam bahasa C. Bahasa C merupakan bahasa pemrograman yang sifatnya portable, yaitu dengan sedikit atau tanpa perubahan suatu program yang ditulis dengan bahasa C pada suatu komputer dapat dijalankan pada komputer lain. Bahasa C merupakan general purpose language, yaitu bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk tujuan apa saja. C merupakan industrial language. Dengan bahasa C, Anda dapat membangun beragam aplikasi mulai dari pemrograman sistem, aplikasi cerdas atau artificial intelligence, sistem pakar, utility, driver, database, browser, network, programming, sistem operasi, game, virus, dan lain-lain. C merupakan banyak keuntungan dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. C merupakan bahasa yang kokoh dan memberikan keleluasan kepada penggunanya. C merupakan bahasa yang portable dengan sedikit atau tanpa modifikasi. Program C itu sendiri dapat ditulis pada satu komputer lain yang memiliki compiler C.
Keuntungan lain dari C adalah dalam hal kecepatan eksekusi, C memberikan kecepatan yang mendekati bahasa assembly, tetapi memberikan kemudahan yang tidak ditawarkan oleh assembly. C merupakan bahasa yang menyenangkan. Kita dapat menemukan berbagai pengalaman menarik dan dapat mengenal lebih baik tentang prinsip kerja komputer dengan C. Anda bahkan bias menciptakan bahasa Anda sendiri dengan C. Kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman C++. C++ itu sendiri pada dasarnya bahasa C juga. Nah, kemampuan C yang utama itu adalah seperti kode bahasa C++ dengan portabilitas dan fleksibilitas yang tinggi untuk semua jenis komputer. Bahasa standarnya ANSI bisa dipakai berbagai platform. Kecepatan program jika dibanding dengan program yang sama buatan bahasa lain relatif lebih cepat. Bahasa C++ tersedia hampir di semua jenis komputer. Bahasa C++ hanya menyediakan sedikit kata-kata kunci. Dukungan pustaka, fungsi, dan kelas yang banyak sehingga memungkinkan pembuatan aplikasi makro. C++ adalah bahasa yang terstruktur, dengan demikian akan lebih mendukung OOP. Bahasa C++ termasuk bahasa tingkat menengah dan lebih dekat dengan bahasa mesin. Kode program bersifat reusable sehingga dapat digunakan kembali pada proyek lain dengan hanya menggunakan library dan file header. C++ dapat membuat aplikasi grafik prosesor berkualitas tinggi. Bahasa pemrograman Pascal. Pemrograman Pascal ini adalah bahasa tingkat tinggi atau high level language, yaitu bahasa pemrograman yang mudah dipahami oleh bahasa manusia. Pascal merupakan bahasa yang tersusun atas sejumlah blok. Blok-blok yang kecil selanjutnya dapat dipakai untuk membuat blok yang lebih besar. Blok ini lebih dikenal dengan sebutan subprogram yang dibedakan atas prosedur dan fungsi. Pascal pertama kali dibuat oleh Profesor Niklaus Schwartz, seorang anggota International Federation of Information Processing atau IFIP pada tahun 1971. Kelebihan dari bahasa pemrograman Pascal adalah tipe data standar. Tipe-tipe data standar yang telah tersedia pada kebanyakan bahasa pemrograman. Pascal memiliki tipe data standar Boolean, integer, real, char, dan string. User define data type, programmer dapat membuat tipe data lain yang diturunkan dari tipe data standar. Strong light tipe, programmer harus menentukan tipe data dari suatu variabel dan variabel tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menyimpan tipe dan data dari format yang ditentukan. Terstruktur, memiliki sintaks yang memungkinkan penulisan program dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil, prosedur, dan function yang dapat dipergunakan berulang-ulang. Sederhana dan ekspresif, memiliki struktur yang sederhana dan sangat mendekati bahasa manusia atau bahasa Inggris sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Dan yang terakhir, kekurangan bahasa Pascal. Versi awal Pascal kurang cocok untuk aplikasi bisnis karena dukungan basis data yang terbatas. Sintaks Pascal terlalu bertele-tele, tidak mendukung pemrograman berorientasi objek. Pascal tidak dapat fleksibel dan banyak kekurangan yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi yang besar. Nah, saya kira itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.